melihat perjalanan kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kita cuma mau bilang terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for everything. Segala sesuatu yang Tuhan buat. Semua yang Tuhan lakukan sepanjang tahun. Setuju boleh katakan amin. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Sore hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau sangat baik Tuhan. Selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan. Kami ada karena kebesaran. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Kami tinggikan tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. There is no other Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau dahsyat Tuhan, Kau besar Tuhan. Kata-kata kami tidak cukup untuk mengungkapkan Tuhan. Your word is to be praised. Yes. Hallelujah. Hallelujah. You are great, Lord.
sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi lambaikan tangan. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau lebih dari cukup, Kau di atas segala-galanya, Kau ditinggikan Tuhan, in Jesus name. Oh, boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kalau kita beri tepuk tangan yang terbaik. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat sepanjang tahun. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sepanjang tahun Kau sertai kami. We give You praise. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur syukur kami Tuhan. Kami bawa mazmur kami bagi Engkau. Terima kasih, terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
lift up your hands. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lambaikan tangan jemaat Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus, Kau Raja. Yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. You are the King of Kings, Lord of Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan. Terlalu baik dan sangat baik Kau Tuhan. Kami tahu kami ada hari ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Tapi kami tahu Tuhan semua karena kasih dan kebaikan. Tuhan kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau. Maka itu kerinduan kami hanya cuma satu, ingin meninggikan, memuliakan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat luar biasa. Dan saat ini kami rindukan firman-Mu. Berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu. Dan kami percaya kuasa firman-Mu dahsyat, ya dan amin. Dan memulihkan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami. Dan beri kami kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berkumpul kembali, kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan disukakan lewat penyembahan kita. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya Tuhan hadir dan Dia akan melawat setiap kita. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan tentang terang Kristus, terang Tuhan itu atas dunia ini. Di mana firman Tuhan berkata di Yohanes 12 ayat 46, firman-Nya berkata demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Firman Tuhan ini, saudaraku, berbicara kepada setiap kita bahwa Yesus Kristus, saudaraku, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, di mana saudaraku dikatakan di firman Tuhan ini, saudaraku, Dia datang ke dunia ini, saudaraku. Dia meninggalkan segala kemuliaannya di sorga.
Dia datang ke dunia ini sebagai saudaraku manusia. Dia lahir di sebuah kandang yang sangat indah. Bahkan Bu Gembala kemarin minggu lalu menjelaskan di mana kandang itu sangat kotor dan bahkan gak layak seorang bayi untuk lahir di tempat itu. Tapi Yesus lahir saudara ke dunia ini. Bukan hanya cuma lahir tapi dia mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kita ini manusia yang seharusnya sudah dihukum. Kita seharusnya binasa. Tapi oleh karena kasihnya, pengorbanan di kayu salib, kita boleh diampuni, kita dibenarkan, disucikan dan dilayakkan di hadapannya. Untuk kita memperoleh saudaraku, hidup dalam kemuliaannya di sorga nantinya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita hari ini. Bahwa kita tinggal di dalam sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan. Di mana dalam kegelapan dunia ini saudaraku membuat begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Bahkan mereka tidak tahu arah hidup mereka mau kemana. Dan saudara lihat hari-hari ini banyak orang tidak tahu. Tujuan hidupnya mau kemana mereka nggak tahu saudaraku. Mereka nggak tahu mereka bekerja untuk apa. Mereka membangun keluarga untuk apa. Bahkan mereka melayani pun mereka nggak tahu. Bapak Ibu saudara, karena dunia ini membuat begitu banyak saudara orang hidup di dalam kegelapan ini. Bahkan mereka tidak tahu arah tujuan hidup mereka. Dan banyak sekali kita lihat hari-hari ini. Karena keadaan dunia ini yang semakin hari saudaraku dalam keadaan yang semakin buruk. Bahkan kalau kita mendengar berita saudaraku. Apalagi kemarin kita dengar berita tentang bagaimana tahun 2025 itu adalah tahun di mana akan mengalami sebuah krisis besar. Sebuah krisis ekonomi yang global yang sangat besar saudaraku. Dan tidak ada kepastian saudaraku. Itu yang dikatakan oleh kepala ekonomi saudaraku, IMF saudaraku. Bahkan itu membuat orang takut, mereka nggak tahu bagaimana mereka harus mengarahkan bisnis mereka, pekerjaan mereka nggak tahu. Maka itu dalam kegelapan ini orang kehilangan arah. Akhirnya mereka saudaraku memiliki motivasi yang salah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka hanya berpikir mereka bekerja untuk menjadi apa? Kaya. Mereka ingin menumpuk saudaraku kekayaan sebanyak-banyaknya. Mereka mulai saudaraku berusaha dengan kekuatannya. Mereka berusaha mengandalkan koneksinya. Mereka ingin saudaraku bagaimana supaya mereka saudaraku bisa bertahan. Mereka berusaha mengumpulkan uang begitu banyak. Mereka berusaha dengan kekuatannya. Akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang tamak. Mereka mulai saudaraku tanpa mereka sadari. Mereka menjadi orang yang mengandalkan kekuatannya. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang seharusnya mereka andalkan. Tapi mereka lupa semua itu karena mereka hanya fokus bagaimana mereka bisa menjadi kaya. Menjadi kaya nggak salah Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau fokus kita hanya untuk mengejar keuangan, hanya mengejar uang. Kita butuh uang. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada uang dan uang itu akan menguasai kita, mengendalikan hidup kita. Dan akan bawa kita saudara kepada arah yang salah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang sombong. Tanpa kita sadari saudaraku, kita mulai saudaraku merasa diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata lewat firman-Nya, Dia membenci orang yang sombong. Karena dikatakan Amsal 16 ayat 5 berkata, Tuhan membenci orang sombong. Dia tidak membiarkan mereka terlepas daripada hukuman. Jadi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Dia membenci orang yang sombong. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Itu berarti dia merasa dirinya hebat, lebih hebat daripada Tuhan. Dia menjadi orang yang sombong. Dan saudara tahu, orang yang seperti ini tanpa dia sadari, tanpa Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dibawa oleh dunia ini, oleh pengaruh kuasa jahat iblis untuk mereka masuk di dalam kehancuran. Karena dikatakan juga di kitab Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang meninggikan tinggi, maksudnya yang sombong saudaraku, dia akan apa? Direndahkan. Dan dikatakan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jadi saya katakan juga di kitab Amsal 16 ayat 18 berkata, kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Jadi dengan jelas, apa yang kita bangun dengan keangkuhan kita, dengan kesombongan kita, dengan kehebatan kita. Firman Tuhan katakan saudaraku, mengakibatkan apa? Kehancuran. Bahkan katakan keangkuhan itu mengakibatkan keruntuhan.
Jadi akibat dari kesombongan kita itu, kita akan menghadapi apa? Kehancuran dan keruntuhan. Semua sia-sia yang kita bangun, bisnis kita, apa yang kita kejar selama ini, jerilalah kita, semuanya sia-sia. Kenapa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Dan saya mau katakan arah tujuan kita akhirnya salah. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tujuan hidup itu bukan hanya untuk menjadi kaya. Tetapi juga untuk membuat dampak positif buat orang lain. Itu yang saudara harus tahu. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar saudaraku menyadari hal ini. Mengutamakan kekayaan dapat membuat kita lupa diri. Dan saudaraku, kita rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu harus menumbalkan kebahagiaan kita sendiri. Lihat, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita saudaraku mengutamakan kekayaan, dapat kita lupa diri. Dan dikatakan juga kalau kita rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya, bahkan jika itu harus menumbalkan kebahagiaan kita sendiri, bisa menghancurkan keluarga hanya untuk mengejar itu semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya apa? Kita akan dibawa saudaraku ke hal-hal yang negatif. Kita akhirnya dengan berusaha apapun caranya, kita menghalalkan segala cara untuk merebut yang namanya apa? Kekayaan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang akhirnya apa? Mereka mengalami kehancuran. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka korupsi, mereka saudaraku menipu sana sini. Mereka melakukan kejahatan dan akhirnya berusaha dengan pihak berwajib. Kelihatannya saudara lihat hari-hari ini begitu banyak orang kejebak dengan hal ini. Kalau dilihat di media sosial mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang kaya, orang yang hebat. Tetapi saudaraku, mereka ingin mendapatkan pujian dari banyak orang. Mereka pikir saudaraku dengan apa yang mereka kekayaan mereka tunjukkan saudaraku. Akhirnya mereka juga bisa berusaha saudaraku untuk lewat media ini. Membuat banyak orang-orang saudaraku bisa mengikuti mereka. Bahkan saudaraku membuat mereka orang-orang itu tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi saudaraku akhirnya mereka lakukan adalah penipuan demi penipuan. Dan itu saudara lihat terjadi di media sosial. Mereka berurusan dengan KPK, dengan pihak berwajib, akhirnya mereka harus masuk penjara. Dan mereka mengorbankan kebahagiaan hidup mereka. Bahkan orang yang ada di dalam kehidupan mereka, keluarga. Mereka akhirnya, mereka terpuruk. Mereka akhirnya hancur. Anak-anak jadi terlantar. Dan saya mau katakan, karena ambisi. Karena hanya keinginan. Saya mau katakan hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Di masa krisis ini membuat orang panik, salah mengambil keputusan. Dan mereka akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi saudara tanpa saudara sadari, saudara sedang mengorbankan kebahagiaan orang-orang yang terdekat dengan saudara. Khususnya keluarga. Amin. Saudara lihat akhirnya yang menderita juga keluarga. Mereka akhirnya terlantar. Semua yang didapatkan disita dan mereka gak dapetin apa-apa. Saya mau katakan hari ini sadarilah Bapak Ibu Saudaraku bahwa hanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam terang Tuhan, maka kau akan lihat arah tujuan hidupmu akan jelas. Apa yang kau bangun dalam usaha bisnismu engkau akan tahu ada kejelasan. Sekalipun saudaraku ada tantangan, ada masalah. Barangkali ada masa-masa penungguan, penantian untuk saudara akan melihat kesuksesan, keberhasilan. Tapi ketika saudara sabar menunggu waktunya Tuhan, saudara akan lihat waktu itu akan tiba. Dan saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi hari ini hiduplah dalam terang Kristus. Maka engkau akan tahu arah tujuanmu. Engkau berbisnis, engkau tahu. Dan ketika engkau berjalan bersama terang Tuhan, engkau akan melihat siapa orang yang tepat untuk bekerja sama dengan engkau atau tidak. Tuhan akan berikan kepekaan, kejelasan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku ada orang kelihatannya baik, gak taunya dia ingin berusaha menipu saudara. Ingin menghancurkan bisnis saudara. Kelihatannya orang baik, ya kan. Waduh sepertinya orang ini tepat. Barangkali untuk diajak kerjasama, tapi kita gak pernah tahu. Tapi ketika engkau hidup di dalam terang Kristus, akhirnya Tuhan akan membukakan saudaraku kegelapan dalam kehidupan orang itu. Dan saudara tahu orang ini gak tepat. Amin. Saudara akan terhindar dari semua itu. Maka hiduplah dalam terang Kristus.
maka engkau akan melihat jalan keluar, pembelaan, pertolongan Tuhan itu akan nyata Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan percayalah, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya tadi baca sebuah artikel Bapak Ibu Saudaraku. Artikel itu, Saudaraku, tentang kesuksesan seorang yang bernama David Green, Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, David Green ini berasal dari keluarga Kristen yang sangat sederhana. Sejak remaja ia dan seluruh saudara serta orang tuanya, Saudaraku, tinggal di sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang bernama Altus. Ayahnya sendiri merupakan gembala gereja yang beranggotakan jemaat tidak kurang lebih dari 50 orang. Walau memiliki jumlah keluarga yang cukup banyak, rumah yang mereka diami, Saudaraku, hanya terdiri dari 2 kamar. 2 kamar tidur, praktis beberapa dari mereka ada yang harus tidur, Saudaraku, di luar kamar, Saudaraku. Dan David Green dan saudara-saudaranya yang laki-laki akhirnya mau tidak mau mereka tidur di dapur dengan beralaskan kasur lipat. Dan di situ dikatakan David Green, Saudaraku, melewati malam-malamnya. Suatu hari dia sedang berbicara dengan ibunya. Dan dia mendapatkan kata-kata yang terus yang membekas di hatinya. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, di situ ibunya mengajarkan dia untuk dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita enggak miskin. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudaraku ada kesempatan ketika dia sekolah di sebuah SMA, ada sebuah kesempatan untuk magang di sebuah perusahaan. Dia magang di perusahaan itu dan dia ketemu seorang pemilik daripada sebuah perusahaan itu. Ketika dia bekerja, dia pikir dia mendapatkan tempat yang baik. Tapi dia mulai dengan membersihkan kantor itu. Kerjanya cuma membersihkan kantor dan bagian administrasi. Yang diajarkan adalah dari pemimpin untuk mengutamakan. Mengutamakan apa? Pembeli. Mengutamakan pembeli. Dan di situ Bapak Ibu Saudaraku, dia belajar dari didikan papa mamanya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dalam akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia menganjak dewasa, dia mulai membangun sebuah perusahaan retail, Saudaraku. Dan perusahaan itu bernama Hobby Lobby. Ya kan? Dan satu hal, waktu dia bekerja, dia mengandalkan Tuhan luar biasa. Dia mengutamakan pelayanan yang terbaik buat customer. Bahkan yang terutama, dia mengambil keputusan untuk hari Minggu, toko itu tutup. Supaya apa? Supaya karyawannya bisa berkumpul bersama keluarga dan bisa beribadah. Dan sudah tahu, ketaatan dia tetap berjalan apa seperti yang Tuhan mau. Dan akhirnya perusahaan ini menjadi perusahaan besar. Sekalipun masa-masa krisis mereka harus lewati. Tapi perusahaan ini tetap berdiri sampai hari ini. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam terang Tuhan. Dan saya mau katakan itu yang membuat Saudara David Green ini diberkati Tuhan luar biasa. Bisa saja dia pikir hari Minggu di tokonya dibuka. Supaya barangkali ini penjualan retail yang luar biasa menguntungkan. Tapi dia lebih memilih untuk apa? Mentaati firman Tuhan. Dan saudara lihat. Perusahaannya ini sampai hari ini diberkati Tuhan semakin besar. Ketika saya membaca artikel ini saya belajar satu hal. Kalau kita mau berjalan dalam terang Kristus. Saya mau katakan. Ketika kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Saudara akan lihat. Apa yang kau bangun tidak akan pernah mengalami kegagalan. Sekalipun ada masalah, tapi Tuhan memimpin terus naik dan terus naik. Dan Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Tujuan hidup kita harus jelas. Begitu pula dalam kita membangun keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini dunia mengajarkan banyak hal. Bagaimana tentang membangun keluarga. Semuanya sepertinya ujung-ujungnya sepertinya membuat kita bahagia. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam membangun keluarga itu tujuannya bukan untuk kita mencari kebahagiaan.
Maka itu ketika banyak orang menikah hanya untuk mencari kebahagiaan. Ketika mereka menikah, akhirnya mereka menemukan pasangannya tidak seperti ketika dia dapatkan waktu pacaran. Seperti waktu pacaran semuanya itu, aduh indah banget, bener kan? Ya kan, hidup itu kalau pacaran sepertinya di mana? Di sorga gitu kan. Sepertinya kita nggak bisa hidup tanpa dia. Kita jalan kemana-mana, lihat dia. Lihat rambu lalu lintas, lihat dia. Maka itu tabrakan, saudaraku ya. Karena nggak tahu, nggak boleh ke kanan, tapi lihat wajahnya dia, kita lewat aja ke kanan. Kita kadang-kadang lihat, aduh benar-benar nggak bisa hidup tanpa lihat piring, lihat dia, saudaraku. Lagi makan babi, lihat dia, mukanya dia gitu, saudaraku. Berubah, rasanya semuanya dia dan dia gitu kan. Di toilet, lihat dia. Dimanapun rasanya dia, nggak bisa hidup tanpa dia. Sepertinya dia itu yang paling perfect. Dia, kita berpikir dia yang bisa membahagiakan hidup saya. Tapi setelah menikah, kita kaget sekali lah. Kenapa kamu begini, kamu begitu, nggak seperti gitu kan. Akhirnya itu cuma iklan promosi, benar kan. Setelah nikah baru jelas aslinya seperti apa. Maka itu akhirnya banyak orang kecewa, mereka ribut, mereka berantem. Dan tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Saling menuntut. Kamu harus seperti ini. Aku maunya kamu seperti ini. Aku maunya kamu seperti ini. Saling menuntut, terjadi pertengkaran. Dan akhirnya, kalau tidak bisa selesaikan, akhirnya apa? Terjadilah namanya perceraian. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Mereka saling menuntut. Tapi kita harus tahu, kita menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Tapi untuk membuat orang yang kita cintai ini bahagia. Amin. Jadi ketika kita tahu kita menikah, untuk membuat pasangan kita ini bahagia, kita siap untuk menerima dia apa adanya. Betul kan? Seperti janji pernikahan, aku mau setia dalam keadaan baik atau tidak baik. Betul. Dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan tidak sehat. Diberkati ataupun dalam keadaan kekurangan. Kita tetap harus apa? Setia. Dan ketika kita tahu keadaan yang kita hadapi hari itu, pasangan kita barangkali memiliki banyak sekali kekurangan. Yang tadinya saudaraku ngomongnya sedikit, sekarang banyak banget gak berhenti-berhenti. Betul kan? Dulu rasanya lembut banget kan. Oh dikit-dikit selalu membelai. Saudaraku. Aduh apalagi dikit-dikit dibelai gitu kan. Apalagi wanita kok dibelai itu rasanya merinding terus. Oh aku gak bisa hidup tanpa kau. Oh rasanya merinding terus. Setelah nikah dijedukin di tembok. Ceduk. Ya kan gak perlu lagi saudaraku pakai apa namanya. Eksido saudaraku. Udah langsung nempel abadi kan. Karena mukanya kadang-kadang ditempeleng, dipukul, aduh. Maka itu, saya mau katakan, kita ini harus benar-benar mengetahui. Kita harus tahu siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Maka itu yang belum menikah atau kita orang tua yang barangkali kita memiliki anak yang belum menikah. Jangan dipaksa-paksa, ayo cepetan kawin, cepetan. Malu aku gitu. Umurmu segini gak laku-laku, malu aku. Loh, yang nikah anak kita ngeribut, bener kan? Nanti kalau mereka ribut di rumah tangga, kenapa kamu dapat begitu? Nah, loh disalahin lagi anaknya kan? Saya mau katakan hari ini, buat yang belum menikah, saya juga ngomong sama anak-anak saya, lebih baik berteman yang banyak. Ketika kita berteman yang banyak, kita akan tahu siapa teman-teman kita itu. Karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kita bisa tahu keluarganya seperti apa. Benar kan? Kalau kita berteman, semua apa adanya kelihatan. Kita datang ke rumah orang tuanya, keluarganya, pasti kelihatan aslinya mereka. Dari situ kita mulai seleksi. Kita mulai mengecilkan. Wah siapa yang tepat nih? Nah mau dikecil-kecil, akhirnya mendapatkan seseorang, ya kan? Buat persahabatan, supaya lebih dekat, lebih kenal lagi sama keluarganya. Kalau sudah cocok, baru saudaraku, ungkapkan cinta. Itu kalau nggak ditolak, ya kan? Lah, ya bagaimanapun kalau udah deket kan pasti ada sesuatu timbul rasa cinta, ya kan? Ya kan? Nah kemudian akhirnya ambil keputusan untuk masuk dalam apa? Pernikahan. Dan waktu pernikahan pasti akan muncul sifat aslinya masih ada, tapi sudah meminimalkan apa? Kesalahan.
Dan akhirnya kita tahu, oh pasangan kita masih ada kekurangan. Saudaraku, kita akan bisa menerimanya dengan baik. Amin. Kita bisa mengalah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, pernikahan itu memang tidak seindah warna aslinya, saya katakan, ya kan. Fuji color, ya kan. Kalau foto itu saudaraku, kadang-kadang tidak seperti saudaraku, seindah warna aslinya. Betul kan? Coba kalau foto pernikahan, aduh bagus banget, benar. Senyumnya, luar biasa kan. Gayanya, luar biasa kan. Ya kan, coba setelah nikah, memang gua mau foto sama lo, enggak. Ya kan, beda, fotonya pasti beda, ya kan. Waktu foto saudaraku sebelum menikah dan sudah menikah beda. Apalagi fotonya ada kesal-kesalnya setelah nikah. Pasti beda gitu loh. Ya kan, tapi satu hal Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan menginginkan setiap kita itu belajar hari ini. Bahwa pernikahan itu saudaraku adalah yang harusnya kita lakukan ketika kita tahu pasangan kita ini tidak memiliki kesempurnaan. Kita harus bisa tetap saling menghargai. Amin. Kita harus tetap saling menghormati. Kita harus bisa saling memaafkan. Itulah kunci namanya kebahagiaan. Jadi ketika kita Bapak Ibu Saudaraku bisa menghormati pasangan kita. Terlepas dari kekurangan mereka, kesalahan yang mereka pernah berbuat. Mengecewakan kita, tapi kita harus tetap menghargai dia. Sebagai suami kita, sebagai istri, itu kita harus hormati, hargai. Kita harus hormati, menghargai anak-anak yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kita harus bisa memaafkan. Dan itulah kunci dari kebahagiaan kita. Ketika kita bisa memaafkan, maka akan terjadi pemulihan. Saya mau katakan hari ini, kalau kita mau menjalankan semua ini, kita berjalan dalam terang Kristus. Saya percaya terang itu akan terus bercahaya dalam hidup kita. Dan terang Kristus itu yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Menghapus, menghalau semua kegelapan dalam diri kita. Rasa benci, rasa kecewa, rasa sakit hati. Tapi yang adalah kasih Kristus yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, memang kalau kita mengikuti namanya teladan Yesus, yaitu di mana kasihnya itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Dan kita banyakkan kita mencintai pasangan kita, keluarga kita hanya dengan syarat. Asal kamu melakukan ini, aku mencintai kamu. Tapi Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat. Kekurangan pasangan kita apapun, kita tetap menghargai dia, menghormati dia, bahkan bisa memaafkan. Dan saudara akan lihat pemulihan itu akan terjadi. Amin. Tidak ada masalah yang tidak pernah bisa, maka tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua pasti bisa di dalam Yesus. Masalah rumah tangga apapun, barangkali ada kesalahan, sesuatu yang dibuat pasangan kita. Tapi kalau ada kasih Kristus, kita bisa memaafkan. Kita bisa mengampuni, kita bisa menerima dia apa adanya. Karena kita sudah ambil sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, kami tetap bersatu di dalam Yesus Kristus Tuhan. So yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara membangun keluarga. Hargai pasanganmu. Hormati pasanganmu. Dan maafkan dia selalu. Karena tidak, dalam kehidupan ini, pasangan kita pun bisa melakukan kesalahan. Tapi saya percaya, kalau kita punya prinsip ini dalam hidup kita, maka kita akan mengalami namanya kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita membangun keluarga kita. Semuanya berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Amin. Bukan apa yang dunia katakan. Tapi apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Begitu pula dalam melayani Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan hanya menjadikan pelayanan itu sebuah kegiatan. Tidak. Kita harus menyadari itu sebuah panggilan. Sebuah panggilan yang terhormat. Sebuah sebuah kehormatan kalau kita boleh melayani Tuhan. Kalau kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Itu sebuah kehormatan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini melayani Tuhan. Bukan untuk dilayani. Tapi kita melayani sebagai hamba. Ketika kau melayani, maka kau harus hapus semua motivasi yang salah. Untuk merasa ingin dihormati, dihargai, untuk mendapatkan keuntungan, saudara harus buang semua itu dalam diri saudara.
Bapak Ibu Saudara, ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya sama istri saya, betul-betul bukan kami nggak ada kerjaan. Kami ada kerjaan, saya dulu kerja di bank, istri saya juga punya pekerjaan. Tapi kami harus tinggalkan semua itu karena Tuhan ingin kami melayani secara sepenuh waktu. Ada orang dipanggil Tuhan bekerja sambil melayani Tuhan, itu nggak salah. Tapi pada waktu itu kami dipanggil sepenuhnya melayani Tuhan. Dan saat itu kami belajar. Dan kami tetap menanamkan diri bahwa kami tetap hamba. Dan kami hapus, buang jauh-jauh semua motivasi yang salah. Untuk dipuji, untuk dihargai, untuk barangkali ingin mencuri kemuliaan Tuhan atau mencari keuntungan. Enggak. Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat dari istri saya sebuah teladan yang luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa jadi berkat. Bukan hanya di Indonesia, di bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan mengangkat dia di dalam pelayanan dan dia jadi berkat begitu banyak orang. Tapi yang saya selalu belajar dari dia tetap rendah hati. Dia selalu katakan bahwa dia tetap hamba. Maka itu ketika dia melayani Tuhan dia gak pernah pilih-pilih. Pelayanan di mana aja dia pergi, ke pedalaman dia pergi. Dia tetap melayani Tuhan di sana. Saya pergi bersama dia tetap pergi melayani bersama saya Bapak Ibu Saudaraku. Di tempat-tempat kecil, bahkan saya melihat apa yang kami bagikan dengan satu tujuan melihat banyak orang diselamatkan. Banyak orang dipulihkan. Gak ada satupun keuntungan kita ingin mencari keuntungan. Oh aku bisa dapat apa. Enggak Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya selalu lihat ketika saya memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Tuhan mencukupkan kehidupan kami keluarga. Kami gak pernah kekurangan saudara. Karena Tuhan luar biasa. Amin. Kami melayani Tuhan sampai hari ini. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam pelayanan banyak sekali tantangan masalah. Kami harus menghadapi begitu banyak karakter. Tapi disitulah Tuhan juga membentuk kami. Untuk kami juga menjadi lebih baik. Dan lebih baik lagi hidup kami. Untuk jadi berkat, jadi teladan. Dan saya selalu melihat pelayanan-pelayanan bahkan kami harus berkorban. Kami harus memberikan keuangan kami. Kami harus memberikan sesuatu. Kami harus berbagi buat banyak orang. Saya mau katakan, ketika kita memperdulikan menjadi berkat, maka Tuhan gak akan pernah berhenti untuk menutup berkatnya. Itu yang saya selalu lihat. Ketika motivasi kami benar, maka saya selalu lihat penyertaan pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Maka itu saya katakan hari ini Tuhan ingetin saya. Ketika gereja ini ada, jujur Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang sebelumnya kami menerima tawaran. Tawaran yang barangkali membuat kami dapatkan keuntungan yang luar biasa. Kami dapatkan tempat yang nyaman, fasilitas yang nyaman. Barangkali kami gak peduli pelayanan ini sekedar pelayanan aja. Yang penting kami bagiin tuh firman selesai, kami pulang selesai. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, hari itu tawaran itu kami tolak semuanya. Karena kami mau motivasi kami yang benar, kami cuma hamba, kami ingin menyenangkan Tuhan melayani. Kami melayani untuk bukan mencari keuntungan. Supaya kita jadi kaya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Saya enggak ada motivasi. Tetapi saya cuma melihat anak-anak saya hidupnya dicukupkan. Diberkati. Apa yang dikerjakan Tuhan juga buat berhasil. Itu aja buat hidup saya kebahagiaan yang luar biasa dalam melayani. Ketika saya melihat jiwa-jiwa dikuatkan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Saya jadi kuat, saya jadi semangat juga hidup saya. Saya juga diberkati lewat apapun yang mereka alami, kesaksian demi kesaksian mereka alami bersama. Itu membuat saya semangat sekali. Dan saya mau katakan hari ini, ketika saya melayani Tuhan dengan benar. Sampai hari ini saya terus tetapkan hati saya cuma hamba. Saya cuma hamba. Gereja ini punyanya Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan saya dan istri saya. Maka itu ketika kami melayani dengan sukacita. Dan itu yang membuat saya hari ini mengalami kebahagiaan di dalam pelayanan itu. Saya bersama istri saya, bersama anak-anak saya. Dan saya mau tahu bahwa gereja ini bukan milik saya. Gereja ini bukan perusahaan saya. Saya bilang sama anak-anak saya, kita semua melayani jadi hamba. Besok kalau gereja ini siapa nanti yang Tuhan tempatkan. Siapa nanti akan gantiin saya. Biar Tuhan yang ngetapin. Kalau memang Tuhan tetapin anak saya, gak apa-apa. Kalau bukan juga gak usah.
Saya mau katakan, karena saya tahu kami cuma hamba di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu membuat saya tidak terbeban dalam pelayanan ini. Saya nggak punya beban yang berat. Karena saya tahu saya cuma hamba yang melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itu yang sebenarnya harusnya kita Bapak Ibu dalam pelayanan. Kita harus punya motivasi yang benar. Amin. Kalau untuk melayani Tuhan cukup supaya jadi tenar, nggak ada gunanya. Amin. Semua juga akan lenyap dalam sekejap. Betul kan? Apa yang ketenaran yang kita dapatkan, nanti kalau kita mati itu hanya sebuah kenangan, hanya sebuah cerita, nggak pernah abadi. Bahwa dia pernah melayani, dia pernah dipakai Tuhan luar biasa. Itu hanya cerita ketika kita menutup mata. Tapi biarlah dampak hidup kita, buah-buah pelayanan kita, itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Sehingga banyak orang akan dikuatkan imannya. Mereka akan semakin semangat di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu ketika saya melayani Tuhan, saya selalu menetapkan hati saya. Bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya sampai detik akhir hidup saya tetap ingin hidup saya jadi berkat. Supaya Yesus saja dimuliakan. Sudah ingin jadi berkat, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu. Hari ini ketika engkau dalam keadaan baik, engkau diberkati, seharusnya saudara melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Di tempat ini ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara boleh bertanam di gereja ini, di Reward, dan kemudian saudara bisa bersama-sama melayani. Dan saya mau katakan, ketika kau melayani Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Dia akan mencukupkan seluruh kehidupanmu. Bahkan dia menjamin masa depanmu dan keluargamu. Percayalah, dan saya lihat sendiri, ketika saya mengambil keputusan melayani Tuhan, saya bersama istri saya harus tinggal di sebuah rumah yang kecil. Petakan. Bapak Ibu Saudaraku, rumahnya kecil, kami tinggal gak ada saudaraku, rumah itu ada mataharinya bisa masuk. Cuma lampu saja yang nyala. Setiap pagi dan siang dan malam kita harus masuk ke rumah itu, harus lewati sebuah lorong kecil, masjid, belakang rumah orang kami tinggal. Tapi saya selalu belajar untuk menetapkan hati saya bersama istri saya, kami tetap katakan, Tuhan apapun yang terjadi, kami tetap setia melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan angkat. Pelan-pelan Tuhan kasih tempat tinggal lebih baik. Bahkan hari ini kami melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semuanya. Banyak hal, Tuhan kasih kesempatan, ada kerjaan, istri saya seorang desainer. Tuhan kasih kesempatan juga banyak hal bisa dikerjakan. Dan saya lihat Tuhan mencukupkan. Anak-anak saya apa yang dikerjakan dalam usahanya Tuhan berkati. Dan saya cuma katakan hari ini, anak cucu orang benar tidak pernah kekurangan meminta-minta. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu jaminan daripada Tuhan, saudaraku. Bahkan dikatakan Mazmur 1 ayat Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 dikatakan, haleluya, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perkataannya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Itu jawabannya. Jadi hari ini setiap kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada orang Kristen yang seharusnya nganggur. Semuanya saudaraku harus aktif untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara diselamatkan, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan. Seharusnya saudara beri yang terbaik buat Tuhan. Hidupmu, waktumu, tenagamu untuk melayani Tuhan. Bahkan apa yang kau punya dalam keuangan, kau bisa kasih buat Tuhan. Untuk bisa memberkati juga banyak orang-orang yang susah, yang sulit. Saudara bisa bantu. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah kesulitan saya hadapi, saya selalu belajar sama istri saya untuk tetap menabur memberkati. Itu yang kami lakukan sampai hari ini. Barangkali kita butuh, tapi saya selalu belajar sama istri saya. Dia bilang, Dad, orang itu butuh. Udah, kalau istri yang ngomong, saya gak bisa ngomong, saudaraku. Karena dia pegang keuangan, jadi ya udahlah, terserah gitu kan. Iya kan? Gak bisa, saudaraku. Udah dia aja kasih, saudaraku. Dia berkati orang. Tapi saya selalu melihat ketika kami selalu memberi buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat sekali ketika gereja yang Tuhan percayakan waktu itu ditutup. Kita punya peralatan, alat musik, sound system. Tapi Tuhannya tertaruh di gudang, kita gak bisa pakai. Tuhan gerakin hati saya sama istri saya untuk memberkati sebuah gereja.
Kita kasih semuanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya ketika gereja ini ada, Tuhan kembalikan lebih baik lagi alat musiknya. Lihat Tuhan luar biasa, amin. Kita belajar untuk nabur, belajar untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Kebahagiaan saya ketika lihat orang lain yang terpuruk bisa bangkit. Kebahagiaan saya sama istri ketika melihat orang yang tadinya ada air mata itu boleh terhapus dan dia boleh merasakan sukacita, kebahagiaan. Sekalipun saya nggak bisa menolong sepenuhnya, tapi saya bisa sudah mengurangi beban hidupnya, tekanan hidupnya, itu sukacita yang luar biasa. Maka itu saya selalu lihat orang yang menabur tidak pernah kekurangan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Maka inilah waktunya untuk kita melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Maka itu kita harus hidup untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Amin. Kalau engkau bisa mencukupkan dirimu dengan apa yang ada, engkau bisa bersyukur setiap hari. Maka firman Tuhan katakan Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, Tuhan memperhatikan kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita kalau kita hidup dengan rasa cukup. Amin. Ketika kau merasa cukup dengan apa yang kau terima hari ini dan kau bisa menikmatinya, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya lebih lagi. Tapi kau kok selalu bilang, aduh Tuhan kurang. Dan aduh kok hidupku pas-pasan sebenarnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah kita kasih pas. Saudara sadari, kalau hari ini saudara merasa pas, saudara harus mengukur dengan orang lain di bawah saudara. Lihat, mereka perlu sebenarnya, bahkan mereka ingin seperti kita. Tapi kenapa kita merasa saudaraku kita gak cukup? Karena kita selalu melihat orang lain. Melihat orang lain lebih dan lebih, saudara gak akan pernah bersyukur. Tapi katakan terima kasih hari ini Tuhan. Aku boleh dapatkan gaji seperti ini. Aku terima kasih. Bukan masalahnya gajinya gak cukup. Karena saudara salah mengatur semuanya. Saudara harus memuaskan daging saudara, keinginan saudara. Belum waktunya beli iPhone 15, saudara beli iPhone. Nyicil lagi gajinya. Habis tuh buat cicilan. Ya kan? iPhone-nya sih keren. Cicilannya trit. Oh cicilan. Ya kan? Ay saudaraku, kalau job enggak apa-apa, ada kerjaan, enggak ada ini tagihan. Sampai pinjem pinjol, dikejar-kejar saudaraku, malu kan? Gitu kan? Saya mau katakan enggak ada rasa cukup. Kalau engkau rasa cukup, kau bisa menikmati semuanya. Terima kasih. Disitulah Tuhan akan memberkatimu lebih lagi. Orang yang merasa cukup berarti dia bisa dipercaya Tuhan untuk dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita hidup dengan rasa cukup. Terima kasih Tuhan hari ini aku bisa makan, minum, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah mengalami masa-masa sulit. Sampai untuk makan aja susah sama istri saya. Saya ingat keluar dari rumah sakit ketika saya berobat saudaraku di Singapura. Duitnya udah habis, kepingin makan aja sulit. Tiba-tiba ada orang telepon saya ketika kita naik MRT. Pak mau ketemu boleh enggak? Boleh. Pastor boleh sebentar aja ketemu. Oke kita ketemu. Saya gak kenal orangnya sama istri saya. Tiba-tiba ketemunya itu di Orchard. Cuma Pak saya bajunya seperti ini. Oh iya. Pertama kali Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia katakan. Tadinya dia minta didoain. Tapi yang luar biasa sebelum didoain dia bilang makan yuk Pak. Waduh saya gak nolak saudaraku. Oh iya ayo. Disuruh milih lagi. Oh saya langsung bilang yang itu yang saya kepingin istri saya. Itu yang di atas itu ya. Di mana Food Republic itu yang ayam dibakar. Dulu waktu saya ya cukuplah. Saya makan itu biasa, tapi hari itu saya sama istri saya lihat istri saya sampai tulang-tulang gitu. Saudaraku, saya juga begitu sama. Bayangin itu rasa cukupnya luar biasa saya rasakan. Hari itu Tuhan menyadarkan saya, lihat. Ketika kau merasa rasa cukup, aku akan bisa menikmati. Jadi hari itu saya belajar sampai hari ini. Dengan apa yang ada saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Hari ini saya sehat aja udah terima kasih, benar kan? Hari ini saya bisa makan, minum, dia terima kasih. Bayangin banyak orang susah untuk makan, betul kan? Makan harus pakai selang, ya kan? Iya kan? Apa di sondok itu ya? Makan sampai di simosion itu sampai sakit.
Haji Sonde ya, itu sakitnya luar biasa loh bayangin. Kita hari ini makan enak kan, selesai kebaktian makan di bawah. Udah makan di bawah gak ingat gembala lagi, kalau susah baru ingat gembala doain. Benar. Enggak Guyona. Iya kan? Iya kan? Iya, bayangin Bapak Ibu Saudaraku. Udah gitu. Bayangkan saya katakan hari itu, nikmatnya luar biasa. Ya kan? Tapi kita gak rasa syukur gitu kan. Tetap aja kita gak bersyukur. Saya mau katakan hari ini, aduh puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saudara bisa pelayan ke gereja, AC tempat ini enak. Naik aja pakai lift, benar kan? Saudara gak perlu jalan jauh-jauh. Bayangin saya ingat sekali waktu saya ngembalain dulu di desa. Saudaraku. Itu saudaraku saya ingat sekali gereja yang waktu itu saya gembalakan. Tapi saya lihat itu jemaatnya setia-setia. Bayangkan itu ibadah saudaraku, ini mimbar ya. Ini pakai gedek gitu, pakai bambu. Belakangnya itu kandang sapi, saudara. Baunya luar biasa. Tapi saya lihat jemaat, haleluya, haleluya. Padahal gembala aja, haleluya, enak banget, saudaraku. Itu, iya jemaat baru datang lah. Kita dari tadi, saudaraku, bayangin itu. Tapi lihat, saya lihat semangatnya, rasa syukurnya. Mereka beribadah, mereka setia jalan jauh-jauh. Sampai saya pernah nganterin jemaat, saya bilang, Bu, rumahnya di mana? Kelihatan kok, Pak. Namanya gembala mau nunjukin sesuatu, saudara, pengabdian. Saya gonceng ibu itu naik sepeda. Saya ongkel kapan nyampenya. Kelihatan loh, saya bilang matahari udah jadi kelihatan Bu. Saya bilang ini udah ngengkel, ini sudah betis, sudah mulai besar ini. Sudah sampai tiba-tiba, mana Bu? Nyebrang sungai. Aduh Bu, sungai. Ini sepedanya sepeda kebo tuh gak Bu? Ya namanya gembala, masuk ibu yang suruh bawa. Saya coba bawa, saudara. Beratnya setengah mati. Itu cuma air sungainya segini, dalam sekali. Pas lagi kering cuma gini. Bayangin kena air segitu, saya udah mau goyang saudaraku. Oh luar biasa, saya bilang ibunya, sudah Pak, saya aja biasa. Aduh Bu nggak usah, udah Pak, Bapak itu udah mau jatuh. Ya udah, wih dia cantik, tenang sekali dia bawa. Waduh saya malu saudaraku, waduh. Apalagi setelah sampai situ ada ular, saya lari-lari saudaraku. Ibunya tenang aja, oh Tuhan pengorbanan seorang gembala begini. Saya bilang, udah jalan sampai di sana Bapak Ibu Saudaraku, saya datang disambut. Suaminya punya kebun semangka, belum kenal Tuhan. Katanya Pak, Bapak senang kalau dihargain Pak. Saudara, oh ya makan Pak yang dibuat Bapak. Oh ya saya makan, datang buah saudaraku. Semangkanya gede segini saudaraku. Waduh saya suruh makan, enak. Demi penginjilan, saudara Tuhan Yesus Pak. Akhirnya kembung saudaraku, pulang-pulang saudaraku. Demi pengorbanan, lihat. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu saudaraku. Ketika saya belajar mencukupkan diri, saya menikmati pelayanan di desa itu. Sampai Tuhan bawa saya ke kota. Saya melihat bagaimana Tuhan itu Tuhan baik. Kalau saya renungkan dulu perjalanan pelayanan saya sampai hari ini. Istri saya lihat, untuk pelayan aja harus naik ketika itu dia melayani Tuhan benar-benar kondisinya terpuruk. Bayangin, sampai naik ke gereja itu pelayanan cuma naik mobil sayur itu loh saudaraku. Bayangin cantik-cantik gini kumpul sama sayur saudaraku bayangin. Udah namanya hamba Tuhan udah kelihatan cantik atau enggak cantik gitu kan. Dulu dia polos, enggak pakai make-up dulu benar-benar saudaraku. Dulu benar-benar, dulu namanya gereja lama, Pantai Kosta lama itu enggak boleh pakai make-up. Jadi istri saya itu dulunya rocker dulu penyanyi sekuler. Langsung bertobat, langsung polos semuanya saudaraku. Naik di mobil sayur kasihan banget saudaraku. Tapi itulah pengorbanan dia untuk cari Tuhan. Lihat akhirnya Tuhan angkat promosi gini. Dan saya mau katakan hari ini lihat Tuhan tuh akan tahu kapan waktunya dia akan mengangkat kita memberi. Asal kita setia. Amin. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak bisa mencukupkan diri dengan ada. Aduh semuanya kepinginnya kita makan, semua kita makan. Betul nggak? Ya kan? Bayangkan kemarin itu di sini ada babi saudaraku. Itu babinya bukan sepotongan, 1 ekor babi. Waduh saudara, kalau saya nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada saudaraku, saya bisa sikat itu babi saudaraku. Tapi saya sadar saya harus menguasai diri. Saya bilang Tuhan cukupkanlah diriku dengan apa yang ada. Hanya berapa potong saya makan. Tapi saya lihat yang lain Stevie semua makannya lebih banyak dari babinya. Enggak. Saya cuma guyon ini saudara, dia makannya nggak banyak kok. Sedikit yang kelihatan. Enggak.
Saya lihat semuanya sikat, ya kan, all in, semua, apa? Opi, waduh, wah, pokoknya sikat. Saya menguasai diri, kolesterol anakku, cukupkan dirimu dengan iya. Itu Bapak Ibu Saudaraku, saya cuma mau katakan hari ini, percayalah Tuhan tuh mencukupkan di semua kebutuhan kita. Kalau kita bisa bersyukur setiap hari, nikmatilah, iya kan? Cukupkanlah bersyukur, Tuhan terima kasih untuk istri yang luar biasa. Nanti lama-lama istri juga jadi tua. Dulunya kenceng, lama-lama juga kerut. Tapi katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, istriku kerut. Tidak apa-apa kan, untuk ngomong tidak apa-apa. Oh terima kasih Tuhan. Dulu dia cantik, tapi memang udah ada masanya. Ya kan? Masa tuaku tetap bersama dia. Yes, amin. Ya kan? Jangan waktu kenceng aja dia bilang oke. Setelah kerut dia bilang ada lagi nggak kenceng. Jangan saudaraku ya kan. Fokus di depan. Satu tetap satu. Betul kan? Iya kan? Jadi saya katakan saya tuh lihat istri saya tuh luar biasa loh. Dia benar-benar fokus dengan saya. Sampai saya gendut. Dia bisa terima saya, bayangin. Dia enggak bilang gini ya. Duh gendut gitu enggak saudaraku. Dia enggak pernah ngejek saya loh saudaraku, bener. Dia tetap jalan saya tetap bangga gitu. Setelah dia beriman, langsing gitu saudaraku. Dan benar sekarang saya mulai langsing saudaraku ya kan. Amin. Iya kan, tapi itulah bersyukur. Jadi bersyukur tuh dengan segala yang ada. Amin. Jadi bapak-bapak lihat istrinya kiri kanan. Bersyukur aku sama kamu. Istri-istri lihat suaminya. Aku bersyukur. Ayo lihat, jangan lihat saya bukan suami ibu. Lihat dong. Coba ditatap dulu pasangannya. Bilang terima kasih. Tuh kamu cantik banget gitu. Gitu kan. Lama-lama seperti indah gitu kan. Semua itu kan jadi indah luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam terang Kristus. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti engkau mempersilahkan dia berdaulat, berkuasa, mengatur seluruh hidupanmu. Bukan lagi apa yang kau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kalau engkau harus berjalan dalam terang itu, di dalam kebenarannya. Karena firman-Nya berkata, saudaraku, di firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita hidup berjalan di dalam firman-Nya, Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kau berjalan dalam kebenaran firman-Nya, saudara akan lihat Tuhan berikan kau kemerdekaan, kelepasan dari semua ikatan-ikatan, semua dosa, keinginan dosa. Tuhan akan lepaskan semua itu. Tuhan akan merdeka. Kau akan mengalami kelegaan, kebebasan. Dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. So yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ada satu lagu itu luar biasa buat saya. Jadi karena Yesus itu Bapak Ibu Saudaraku, sobat kita yang setia. Lagunya ini seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya ini kalau soal lagu itu istri saya lebih hafal saudaraku. Padahal saya ngajarin dia bolak-balik untuk nyanyi lagu itu saudaraku. Tapi gak tahu saya itu kalau soal lagu apalagi soal ambil nada saudaraku. Aduh saya tuh menderita sekali. Saya bilang Sis Della ini selalu saya bilang cobalah kalau dia mimpin pujiannya. Saya mau nyanyi, dia nyanyi. Coba ring, saya gak tahu nadanya apa. G atau C. Ya kan saya gak tahu itu kunci apa. Yang saya tahu kunci Inggris saudaraku ya kan ya gak tahu. Nah lagunya seperti ini. Kelihatannya istri saya boleh nyanyi bantuin saya untuk ngambil anak. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyi, ayo Mas Saudara. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal kita nyanyikan.
satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari kita bangkit berdiri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu Saudaraku, liriknya luar biasa. Dikatakan ada sobat yang setia, tak pernah tinggalkan kita. Saudara percaya, katakan amin. Bahkan di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Jadi lihat, Tuhan selalu ada buat kita. Di kita susah ataupun kita sendirian. Jadi saudaraku, kita naikkan pujian ini. Saya percaya kita nyanyikan lagu dengan iman percaya. Saya percaya saudara akan melihat kuasa kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Amin. Katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan di hadapan Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan Nama Yesus yang menghibur hatiku. kasih tepuk tangan buat Tuhan luar biasa. Jadi ini percayalah bahwa Tuhan selalu menghibur kita. Amin. Di waktu kita susah, waktu kita sendirian, yang jomblo tetap percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Fokus sama-sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini bahwa Engkaulah sobat yang paling setia buat kami sampai hari ini. Kami tahu hari ini bahwa Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak menyadari hal itu. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Kami sibuk dengan hobi kami. Kami sibuk dengan semua keinginan kami. Kami lupa Tuhan akan Engkau. Tapi hari ini Engkau menyadarkan kami untuk kami selalu boleh hidup di dalam terang-Mu, berjalan dalam terang-Mu. Amin. Karena itu yang membuat kami Tuhan tidak sendiri. Kami gak kesepian. Kami gak mengalami susah. Karena Tuhan menghibur kami, menolong kami, beri kami kekuatan. Amin. Bahkan kami tahu Tuhan hari ini bahwa kuasa firman-Mu ya amin. Amin. Ketika kami percaya kepadamu, kami akan lihat kuasa mujizat-Mu kami alami. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun persoalan kau hadapi, percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Dia menolong kita. Amin. Dia akan berikan kita kekuatan di tengah badai kita. Amin. Dia akan memulihkan, menyembuhkan kita. Amin. Maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib buat setiap kita yang percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang memerlukan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Sebab
Supaya Engkau katakan dalam Tuhan, ini apa aku perlukan. Aku butuh pertolongan. Amin. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus tidak aku minta Tuhan. Aku menjamah setiap anak-anak. Engkau tolong mereka. Engkau pulihkan mereka. Kalau mereka susah Tuhan hibur mereka. Kalau mereka sedang mengalami tekanan Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi itu luar biasa. Aku percaya hari ini juga dalam nama Yesus Kau beri mereka kelegaan, kemenangan, jalan keluar, pemulihan luar biasa. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan nyata luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami percaya siang ini kami terima kesembuhan. Dalam nama Yesus keluarga kami dipulihkan, bisnis kami dipulihkan, pekerjaan kami diberkati. Kami percaya kami akan hadapi dan masuk tahun 2025 dengan kepastian. Bersama Yesus, berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kami akan lihat kepastian. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan. Kami akan berjalan dan mengakhiri tahun nanti 2025 dengan kemenangan. Tuhan katakan firman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami akhiri tahun nanti 2024 ini dengan kepastian bahwa pertolongan-Mu tetap menyertai kami sampai akhir tahun. Bahkan masuk tahun 2005 dan terus demi hari demi hari, tahun demi tahun kami akan melihat pertolongan kuasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya siang hari ini dalam nama Yesus kuasa-Mu dinyatakan. Kami menerima kemenangan, kami terima jalan keluar, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan memegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kemenanganku layak berkuasa, memberi
kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau megah atasku, hey. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Buat tangan di atas deh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, yeah. Raja mulia. Give you praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Kami berikan hormat kemuliaan bagi Engkau selamanya. Oh, endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise name of the Lord. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, kami tinggikan Engkau. We give you praise. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami bangga punya Allah seperti itu. Dan kami percaya kami akan lewati hari depan kami bersama Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, membantu apa yang kami kerjakan Tuhan, membuat kami berhasil. Perlindungan, penyertaan, kesehatan, bahkan Engkau mencukupkan semua keperluan kami. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Ajaib Kau Tuhan. Have a great Sunday everyone. I'll see you next week. Dan selamat menikmati Desember bersama dengan Tuhan. God bless you non-stop. Thank you so much for coming.